Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mardiana Tandi Arwan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, golongan 3 tahun 2023 Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi di SMP Negeri 2 Manokwari. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Siapa diri? Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Kurang semangat, tambah lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Oke, silakan duduk. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Sehat, ada yang sakit? Semua hadir? Oke, iya. Sebelum Ibu lanjut di materi, Ibu minta satu orang dulu Kak untuk pimpin kita di dalam doa. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menjaga agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa belajar. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, hari ini, pada pagi hari ini kita akan lanjut di materi yang kemarin, materi yang minggu lalu ya. Materi minggu lalu itu kita bicara tentang apa? Tentang kebutuhan sekunder, kebutuhan primer, dan kebutuhan tersier. Itu yang minggu kemarin ya. Nah, jadi tujuan kita masuk di pertemuan berikutnya, yaitu ada kegiatan ekonomi ya. Jadi kita masuk di materi selanjutnya, itu adalah kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi, tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah kegiatan ekonomi, yaitu mengidentifikasi ya, mengidentifikasi pengertian pengertian produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi itu yang tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini yang kita akan pelajari. Masih semangat ya? Iya, semangat. Harus semangat. Pagi-pagi harus semangat. Jadi sebelum Ibu lanjut di materi, kita akan Ibu akan absen dulu. Absen satu persatu ya. Yang hadir, yang tidak hadir, siapa? Oke. Coba sekretaris kelas infokan pada hari ini siapa yang tidak hadir atau hadir semua. Sekarang tanggal 4 Maret. Yang tidak hadir nak siapa? Alexandro sakit. Terus satu saja. Oke, baik, silakan duduk. Terima kasih nak. Jadi lanjut di materi. Materi kemarin kan kita belajar tentang kebutuhannya, mengenai kebutuhan manusia. Itu yang minggu lalu. Kebutuhan manusia itu ada 3 ya. Kebutuhan manusia itu adalah 1, kebutuhan primer. Ada kebutuhan primer. Berikut ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier. Nah, jadi itu kebutuhan primer itu apa itu? Kebutuhan primer adalah kebutuhan apa? Ada yang bisa jelaskan tentang kebutuhan primer? Sebelum kita lanjut di materi selanjutnya, kita harus ingat dulu, minggu lalu saya belajar ini, saya masuk di materi ini. Masih ada yang ingat? Kebutuhan primer adalah kebutuhan. Ada? Angkat tangan yang tahu kebutuhan primer. Coba angkat tangan. Jangan malu-malu. Primer.
Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan makanan, kebutuhan minuman, itu adalah kebutuhan primer. Kebutuhan yang harus didahulukan. Masa lupa? Ini baru 1 minggu sudah lupa. Tidak tahu kalau sudah berbulan-bulan. Berikut kalau kebutuhan sekunder lagi apa lagi? Kebutuhan apa lagi? Angkat tangan. Iya, silakan. Kebutuhan hidup adalah kebutuhan yang dipenuhi manusia setelah kebutuhan primer terpenuhi. Iya, kebutuhan yang dipenuhi oleh manusia setelah kebutuhan ini terpenuhi. Kalau ini sudah terpenuhi, baru kita penuhi yang poin kedua ini. Ya, kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Itu dia ya. Kalau kebutuhan tersier, apa lagi? Silakan. Kebutuhan manusia terhadap barang mewah. Iya. Iya, kebutuhan mewah. Kebutuhan mewah ini tidak perlu didahulukan kalau kebutuhan ini belum terpenuhi ya. Jadi ini harus dipenuhi ini. Kalau tidak dipenuhi berarti kita bisa mati. Kalau tidak makan, tidak minum, pasti kita bisa mati ya. Nah, itu harus dipenuhi. Kalau ini tidak terlalu harus. Kalau ini sudah terpenuhi, baru dipikirkan barang ini yang ketiga. Karena ini menyangkut dengan barang-barang mewah. Seperti mobil yang mewah, yang tren, terus seperti apa? Berlian itu, ya. Iya. Jadi sebentar Ibu akan putar video tentang materi yang untuk hari ini. Jadi sebelum Ibu putar video tersebut, Ibu akan jelaskan satu persatu tentang kegiatan ekonomi. Ini kan yang minggu lalu, toh? Sekarang Ibu akan menjelaskan satu persatu tentang materi hari ini. Karena tujuan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi kegiatan ekonomi. Jadi diidentifikasi, yaitu apa? Kegiatan apa? Kegiatan produksi. Selesai produksi 2, distribusi. Selesai distribusi 3, konsumsi. Nah, jadi sebelum Ibu putar video, Ibu akan jelaskan satu persatu dulu. Ya, apa itu produksi, apa itu distribusi, dan apa itu konsumsi. Ya, coba satu orang, apa itu produksi? Oke, silakan. Pengertian dari produksi. Kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa atau menambah nilai barang. Iya. Jadi produksi itu adalah kegiatan untuk menghasilkan suatu barang. Jadi barang itu dihasilkan, diproduksi, dipakai oleh konsumsi. Konsumsi di sini adalah apa kira-kira? Konsumsi adalah pengguna atau pemakai, ya, itu tentang konsumsi. Konsumsi ini adalah pengguna atau pemakai atau yang memakai barang tersebut. Sedangkan distribusi itu adalah apa? Distribusi. Silakan. Ini adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Oke, kegiatan untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Ibu sudah jelaskan tadi, konsumen itu yang bagaimana? Konsumen itu yang kita sudah ini, pemakai barang yang diproduksi oleh pabrik. Toh? Yang kalian pakai itu baju, sepatu, apa segala macam itu hasil produksi itu. Yang diproduksi dari Jawa. Kebanyakan dari Jawa ya. Yang produksi sepatu, apa kaos, apa segala macam itu kan diproduksinya Jawa. Jadi kita sebagai pemakai, memakai barang yang diproduksi di Jawa sana, didistribusikan atau dikirim ke Manokwari sini, ke Papua sini ya. Sudah paham tentang ini? Oke. Jadi sebelum Ibu akan ini dulu, kalian bagi kelompok dulu. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Coba, silakan.
Berbagi kelompok dulu. Kelompok 1, 2. Atur kelompok dulu. Gabung saja. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Iya. Ada 4 kelompok. Masuk di mana saja terserah. Oke, kelompok 1, 2, 3, dan 4. 2 orang itu masuk ke atas, kamu. 2 orang masuk di atas, 1 ke sini. Ini masih kurang kelompoknya nih. Oke, sudah? Kamu ke sini. Oke. Jadi ada 4 kelompok. Jadi sebelum ibu kasih soal yang kalian mau kerjakan, sebelum ibu bagi LKPD yang harus kalian kerjakan, kalian harus simak video tersebut ya. Ada video di sini. Jadi kalian nonton video ini. Ada video. Kali ini adalah sebuah kegiatan pembelajaran khususnya dijelaskan dapat satu menjelaskan kegiatan produksi, menjelaskan kegiatan distribusi, dan menjelaskan kegiatan konsumsi. Berarti dalam hal ini adalah kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi kita akan belajar tentang 3 kegiatan produksi. Oke. Nah, konsepnya di sini, minggu lalu kita sudah membahas tentang kebutuhan, lalu kita sudah membahas apa itu motif, prinsip, dan tindakan ekonomi. Nah, bagi anak yang belum menonton video yang minggu lalu, silahkan ditonton ya. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang kegiatan ekonomi. Oke, materi pembelajaran kita adalah masuk di D ya. Kita sudah masuk yang D, kegiatan ekonomi. Kita akan belajar tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi ada 3 materi untuk coba hari ini. Oke, baik, langsung saja anak semuanya. Kita masuk yang D, kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak bisa lihat di gambar. Ini adalah kegiatan produksi di kaum industri. Ini adalah kegiatan dagang, sayur, dan sayur untuk berjualan. Dan ini ada kegiatan yang akan sedang dilakukan ya. Jadi mana semuanya, manusia itu setiap hari melakukan kegiatan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan yang dilakukan manusia tergantung dari tujuan masing-masing individu. Kegiatan tersebut harus dilakukan oleh karena kebutuhan manusia yang semakin bertambah dengan diharapkan ada kebutuhan yang bermanfaat. Seperti kita pelajari pada minggu lalu tentang kelangkaan. Oke, jadi kegiatan manusia itu dalam memenuhi kebutuhan disebut dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dalam sehari-hari terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita masuk yang pertama tentang kegiatan produksi. Karena bisa lihat di gambar ini adalah petani sedang mengolah lahan pertanian, dan di bawah ini adalah ada industri ya yang memproduksi suatu barang. Jadi apa itu kegiatan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu barang. Pengertian produksi bukan hanya sekedar menghasilkan barang, tetapi ada pengertian lain yang lebih luas. Contohnya, pabrik tekstil setiap hari mampu menghasilkan kain. Nah, produk yang dihasilkan pabrik tekstil itu sudah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi bagi industri garmen, mengolah kain dibuat menjadi baju. Penggunaan kain itu akan bertambah kalau dibuat menjadi baju. Jadi pengertian produksi bukan hanya menghasilkan saja, tetapi lebih luas lagi dapat menambah nilai tentang suatu barang. Pengertian produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa.
Nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Setiap barang memiliki nilai guna atau utilitas yang berbeda. Perbedaan seperti apa itu? Yang pertama, ada nilai guna bentuk atau komunikasi, yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contohnya, perubahan tersebut seperti kacang kedelai akan memiliki nilai guna lebih tinggi apabila diubah atau diolah menjadi tahu atau tempe. Perubahan nilai guna tersebut akan mempengaruhi harga dan manfaat harga tersebut. Harga dan manfaat dari tahu atau tempe lebih tinggi dibandingkan dengan kacang kedelai. Lalu B, nilai guna tempat atau first utility, yaitu nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Misalnya, pasir akan ditambah nilai gunanya kalau dibawa ke toko bangunan. Jadi, pasir yang ada di sini melalui jalur khusus. Lalu yang ketiga ada distribusi tidak langsung. Ini sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang tangkap. Terakhir kita masuk ke kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah setiap kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Nah, barang yang digunakan secara berangsur-angsur contohnya buku pelajaran, tas, baju seragam, sepeda, mobil, dan lain-lain. Lalu barang yang digunakan secara langsung habis itu makanan dan minum. Jadi konsumsi itu setiap apa yang kita lakukan untuk menghabiskan nilai guna suatu barang, bisa secara berangsur. Misalnya buku pelajaran kan nggak langsung habis sekali dipakai ya, tapi yang langsung kita pakai lembar demi lembar. Tapi mana yang langsung habis itu seperti makanan dan minuman. Oke, sudah ya, thank you. Masih semangat? Masih semangat? Oke, jadi ibu akan bagi kelompok ya, kalian kerjakan LKPD ya. Ini kelompok 1, kalian diskusikan. Kelompok 1, kelompok 3. Coba ambil kelompok 3. Kelompok 3. Terus kelompok 4. Sebentar. Oke, sudah? Sudah? Semua sudah selesai? Oke, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Kelompok 1 dulu. Silakan. Semua maju. Semua maju. Iya, semua maju ya. Oke, perkenalkan kelompoknya, kelompok berapa? Oke, silakan. Selamat pagi. Di sini saya akan memperkenalkan grup kelompok. Pertama nama-nama Hilarion Marton Mandes Roya. 2 Ridwan. 3 saya. 4 Doi Hussein Subal. 5 Susin. 6 Kaki. Untuk Yedi, silakan di kanan. Silakan atau dimaksudkan terjadi. Kegiatan produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan suatu barang yang biasa atau menambah nilai guna dalam barang yang biasa. Iya. 2. Jelaskan tujuan dari kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah menghasilkan suatu barang yang akhirnya bisa dijual atau dipergunakan untuk Bikin pertanyaan, baru jawab. dan merupakan nilai guna suatu barang. Faktor-faktor produksi yaitu faktor utama, yaitu dari sesuatu yang dapat menjadi faktor produksi dan biasa dapat berbeda di pada tanpa utama. Contohnya air, ikan, dan mineral. 2. Tenaga kerja
produksi yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Iya, modal yaitu kumpulan hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa berikutnya. Selain berbentuk uang, modal bisa pula berupa gedung, mesin, bahan mentah, dan bahan baku yang nantinya diisikan dalam sebuah proses bahan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu. Beri aplaus untuk kelompok 1. Masuk tetap. Beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan maju. Nanti kalau ada yang bertanya silakan. Oke, silakan. Terima kasih kelompok 1. Iya. Mungkin dari kelompok 2, 3, dan 4 ada yang mau bertanya, silakan. 1 dulu, di atas dulu. Silakan ditanyakan, Nak. Kasih duduk dulu. Sebutkan faktor-faktor produksi. Silakan kelompok 1, pertanyaan dari kelompok 4, sebutkan faktor-faktor produksi. Silakan. Jawab, faktor-faktor produksi adalah apa saja? Antara lain adalah tanah, tenaga kerja, modal, dan Iya, jadi itu adalah faktor-faktor produksi. Tanah, tenaga kerja. Tenaga kerja itu orang ya, tanah itu yang itu yang faktor-faktor produksi. Berikut poin kedua. Siapa? Iya, silakan. Apa yang dimaksud pabrik merupakan salah satu kegiatan produksi? Apa yang dimaksud mengapa pabrik itu dikatakan apa? Merupakan salah satu kegiatan produksi. Pabrik, mengapa? Karena dia kenapa kira-kira? Kelompok 3 kah? Kelompok berapa kah? Bisa jawab? Ada yang bisa? Oke, silakan. karena pabrik bisa menghasilkan suatu barang. Oke, betul. Karena pabrik itu bisa menghasilkan suatu barang. Iya. Mantap, kelompok 1. Masih ada? Masih ada yang mau dipertanyakan? Masih ada kah atau sudah tidak ada? Masih ada? Masih ada yang mau dipertanyakan? Oke, kasih satu pertanyaan lagi. Silakan. Apa keuntungan dari kegiatan produksi? Keuntungan dari kegiatan produksi. Kalau kelompok 1 tidak bisa menjawab, bisa dioper ke kelompok 3 atau kelompok 4. Bisa. Jangan. Iya. Apa keuntungan dari kegiatan produksi? Keuntungannya itu apa? Kegiatan produksi itu keuntungannya apa? Untungnya apa? Ada yang bisa menjawab? Oke, kelompok 3 yang mau menjawab, silakan kelompok 3. Menghasilkan suatu barang yang nantinya bisa dijual atau digunakan oleh masyarakat luas. Jadi kelompok 3 yang menjawab ya, yaitu adalah apa? Mantap, kelompok 3. Kelompok 3, jawabannya apa tadi? Bisa menghasilkan suatu barang yang nantinya bisa dijual atau digunakan oleh masyarakat. Iya. Jadi menghasilkan uang yang bisa digunakan oleh masyarakat luas. Sudah ya, masih ada yang belum paham tentang kelompok 1 tadi, masih ada? Sudah? Semua sudah jelas? Berikut lanjut di kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Yang lain sediakan pertanyaan. Selamat pagi. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2. Sebelum saya memulai presentasi dari kelompok 2, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Pertama, Principal Selalijang. 2, Kain Ayu Madina Sarudi. 3, Yuda Nafida Salfadia. 4, Jalen
Risma Amadei Humere. 5. Nuh Alif Alsena Yahya. 6. Brian Field Subai. 7. Nico Franken Jordan Sineri. Pertanyaan 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan distribusi. Jawabannya adalah 1. Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen dan konsumen. Kedua, pertanyaan, apa yang dimaksud dengan sistem distribusi? Jawaban, yang dimaksud dengan sistem distribusi adalah cara produsen untuk menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen dengan tujuan agar hasil produksi sampai pada konsumen dengan lancar. Tetapi tetap harus memperhatikan kondisi produsen dan sarana yang tersedia dalam masyarakat. Ketiga, pertanyaan, sebutkan dan jelaskan bentuk sistem. Tiga, jawaban. 3 bentuk sistem distribusi yaitu 1. Sistem distribusi langsung yaitu barang dan jasa disalurkan secara langsung dari produsen hingga konsumen tanpa menggunakan perantara yang produsen jual langsung berproduksi ke konsumen. Kedua, sistem distribusi tidak langsung yaitu barang dan jasa disalurkan dari produsen hingga konsumen. Alvin perasaan Silakan. Kelompok 2 sudah mempresentasikan tentang distribusi ya, dan jadi mereka sudah tentang apa yang dimaksud dengan distribusi, apa yang dimaksud dengan sistem distribusi. Berikut ada bentuk-bentuk distribusi. Silakan. Ada yang bertanya tentang materi distribusi? Oke, silakan. Kelompok 2, ada yang mau bertanya nih? Silakan disimak baik-baik soal pertanyaannya. Silakan. apa saja sistem distribusi? Apa saja sistem distribusi? Sistem distribusi langsung, sistem distribusi langsung, sistem distribusi sembilan. Iya. Itu saja. Tidak perlu dijelaskan, oh ini artinya ini artinya ini artinya ini. Tidak perlu atau perlu jelaskan? Silakan dijelaskan dengan pengertiannya. Sistem distribusi langsung, barang atau jasa disalurkan secara langsung dan secara langsung tanpa menggunakan perantara. Sistem distribusi langsung, barang atau jasa disalurkan dari produsen ke konsumen. pelaku distribusi. Sistem distribusi semi langsung, barang atau jasa disalurkan dari produsen ke konsumen melalui badan perantara milik produsen distribusi. Oke, sudah ya. Jadi distribusi langsung dengan distribusi semi langsung itu sudah ya? Yang mau ditanyakan? Sudah? Oke, terima kasih dari kelompok 2 yang sudah mempresentasikan tentang produksi. Jadi lanjut, kelompok 3 itu adalah pelaku-pelaku ya. Silakan kelompok 3. Tadi pengertian sudah, sekarang pelaku distribusi. Perkenalkan nama dulu. Pelaku distribusi. Silakan. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang temukan dan jelaskan pelaku distribusi. Contoh itu kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kami. Yang pertama Grace Kamar, yang kedua Bisa Eleora, yang ketiga Niko Jeresia, yang keempat Putri Satina Nur Rahma Lamandani, yang kelima Jessica Bahreo, yang keenam Fiona Raha, yang ketujuh Tati Mati Ode, yang ke-8 Aksan Sohi Muhammad Suci. Rapat kami yang pertama adalah penjelasan, yaitu orang atau melawan penyelenggara yang memiliki peran dalam produsen lalu menjelaskannya kepada objek. Kedua, agen pelaksana yang mengulang peran dari tertentu dari perusahaan tertentu
serta dan juga atau nama orang lain yang Oke, silakan. apabila orang atau lembaga yang menyalurkan kegiatan penyaluran barang bergerak dari produsen kepada peserta atau Silakan. Bisa? Iya, silakan. jawabannya dalam agen membuat kemudian artinya Jelaskan apa itu agen, apa itu maklar, apa itu ini pedagang. antara yang membeli barang dari produsen lalu menjualnya kepada konsumen. Agen perantara yang menjual barang tertentu dari perusahaan serta permintaan atas nama perusahaan yang perantara yang membelinya untuk pembeli atau menjual barang. Konsumen adalah perantara yang melakukan kegiatan menjual dan membeli barang atau jasa dari orang lain. Sudah? Oke, silakan. Yang lain tenang, perhatikan. Diam. Hari ini saya yang pertama, Maria Eva de Fernandez Danis. Kedua, Teresia Nona Jessica. Ketiga, Elisa Rolando Ayar. Keempat, Lucia Goro Kahol. 5, Joshua Isai. 6, Masrani Yuliari Lemau. 7, Imelda Leni Rumbobian. 8, Jamil Venesia Rumbuhen. Dan terakhir, pertanyaan, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan konsumsi. Jawabannya, yang dimaksud dengan kegiatan konsumsi adalah sebagai kegiatan yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Konsumsi merupakan kegiatan yang mengikat atau memberi kegunaan suatu barang atau jasa baik secara bertahap maupun sekaligus untuk memenuhi kebutuhan. Pertanyaan, jelaskan tujuan kegiatan konsumsi. Jawabannya, tujuan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kebutuhan maksimal. Pertanyaan, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seperti orang dan korban. Faktor-faktor yang mempengaruhi seperti yaitu ada dua faktor, yaitu faktor mikro dan makro. Faktor mikro itu tidak daya hidup adalah konsumen akibat penghasilan. Sedangkan faktor makro yaitu ada dan atau model operasi ekonomi. Oke, terima kasih dari kelompok terakhir, kelompok 4 untuk sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Sudah. Oke, silakan. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Nanti duduk dulu, kasih duduk dulu. Silakan. Iya. Silakan. Faktor yang mengaruhi konsumsi barang dan jasa. Jelaskan. Oke, silakan dijawab. Faktor mikro dan faktor makro. Apa itu faktor mikro dan apa itu faktor makro? Oke, silakan. Iya. Berikut ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, satu-satu dulu, ini dulu. Silakan. Silakan, Nak. Iya. Ya. Adat istiadat termasuk faktor makro.
Oke, silakan. Kegiatan konsumsi. Apa yang dimaksud dengan kegiatan konsumsi? Silakan dijawab. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang bagaimana? Iya. Iya, kegiatan yang menghasilkan barang, ya itu. Oke, silakan. Setiap orang mempunyai tujuan. Tujuan apa saja tersebut? Tujuan. Jadi setiap orang mempunyai Tujuan. Tujuan apa di situ? Tujuan produksi kah? Oh ya, tujuan kegiatan konsumsi itu apa? Tujuannya itu apa? Tujuan kegiatan konsumsi, silakan dijawab. Iya, kegiatan untuk memenuhi kebutuhan supaya kebutuhan maksimal. Sudah? Oke, silakan. Satu kali pertanyaan lagi, 2 kali sama ini. Silakan, Nak. Apa yang dimaksud dengan pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi itu siapa saja? Ini juga bisa jawab, ini bisa jawab. Iya. Iya, silakan. Ini kasih kesempatan yang ini karena ini baru pertama kali dia bicara. Iya, pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Silakan. Iya, silakan. Nah, ini baru pertama. Jangan yang itu saja. Gantian, silakan. Jelaskan apa saja faktor makro berdasarkan artinya. Nah, faktor-faktor makro dan artinya. Pengertiannya. Silakan, Nak. Faktor-faktor yang Faktor mikro dan faktor makro. Dia sudah menjelaskan di sana. Oke, sudah ya, semua sudah ya. Iya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah ya. Jadi kalian untuk pagi hari ini kita telah mempelajari ya. Kita telah belajar tentang kegiatan ekonomi. Perhatikan Ibu. Jadi untuk pagi hari ini kita sudah bahas tentang, kita sudah kupas tentang kegiatan ekonomi ya. Jadi Ibu kasih kesimpulan ya. Kasih kesimpulan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Materi untuk pagi hari ini yaitu kegiatan ekonomi ya. Kegiatan ekonomi tadi sudah dibahas tentang pengertian produksi itu apa, distribusi itu apa, konsumsi itu apa. Sudah ya. Jadi kalian sudah bisa mengerti, kalian sudah paham semuanya? Sudah ya? Iya. Oke, kalau sudah, jadi minggu depan untuk pertemuan berikutnya di minggu depan Ibu akan mengajar tentang, masuk di materi tentang materi selanjutnya untuk minggu depan, yaitu materi pelaku ekonomi ya. Untuk minggu depan kita akan bahas tentang materi pelaku ekonomi ya, untuk minggu depan.
pertemuan berikutnya. Jadi pelaku ekonomi ada di buku. Buku itu kalian pelajari di rumah. Halaman 142 ya. Halaman 142 di situ ada materi untuk minggu depan pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi di sini ada 4 ya. 1 adalah rumah tangga keluarga. 2 adalah rumah tangga perusahaan atau produsen. Berikut yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah. Berikut yang keempat adalah rumah tangga luar negeri. Jadi itu untuk pertemuan selanjutnya minggu depan ya. Sudah? Oke. Terima kasih untuk pagi hari ini. Masih semangat? Masih semangat? Oke. Baru bagaimana untuk hari ini? Bagus. Mantap. Oke, minggu depan lanjut ya. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk pagi hari ini. Jadi, tadi kita membuka dengan berdoa. Sekarang kita akan tutup juga dengan berdoa. Oke, silakan. Oke teman-teman, sebelum kita selesai belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya minggu depan ya. Oke, jangan lupa belajar di rumah ya. Tidur dengan cepat, jangan main HP terus ya. Pergunakan waktu untuk belajar, jangan begadang. Waktunya tidur ya, tidur ya. Oke, jangan banyak begadang biar besok pagi kita kembali lagi ke SMP Negeri 2 ini yang tercinta untuk melaksanakan proses KBM. Oke, terima kasih. Dah.